Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ada satu singkatan yang barangkali kita semua pernah dengar, yaitu YMY. Itulah singkatan dari 3 nama yang harum: Yesus, Maria, Yosef. Ketiga nama itu pasti dikenal oleh setiap orang Katolik, betapa sederhana pun pengetahuannya tentang agama. Ketiga orang itulah yang kita sebut keluarga kudus, yang hari ini dirayakan di seluruh gereja. Bicara mengenai keluarga kudus, Yesus, Maria, Yosef, orang suka membayangkan yang romantis-romantis. Sebuah keluarga yang rukun dan damai, tidak ada sengketa, tidak ada masalah, yang semuanya berjalan lancar dan berjalan baik. Tetapi sejak diperkenalkan kepada sidang pembaca Injil, keluarga ini justru diliputi berbagai masalah, berbagai macam persoalan. Hal-hal yang pada zaman ini bisa menimpa keluarga seperti problem sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan, semuanya itu tidak luput menimpa keluarga kudus juga. Bahkan boleh dikatakan, justru karena Yesus ada dalam keluarga itu, justru karena dialah keluarga itu menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Simaklah perikop Injil Matius yang digunakan sebagai bacaan untuk hari ini. Orang tua mana yang tidak panik bila tiba-tiba harus berangkat mengungsi, menyelamatkan diri karena ancaman keamanan, ancaman pembunuhan? Orang tua mana yang tidak mengalami problem sosial dan budaya, problem ekonomi dan keamanan, problem iman dan agama, bila harus tinggal mengungsi di luar negeri, di tempat asing? Mesir, negeri pengungsian keluarga kudus ini, mempunyai budaya, cara hidup, dan agama yang lain dengan Palestina. Sulit dibayangkan bagaimana Joseph dapat mengendalikan rumah tangganya di luar negeri semacam itu. Berita tentang pembantaian anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya oleh Raja Herodes tentulah terdengar di tempat pengungsian itu. Orang tua mana yang tidak gentar? Joseph dan Maria pasti ketakutan mendengar itu. Dan mereka tahu bahwa semuanya itu adalah karena Yesus, anak mereka.
Sesudah cukup lama menetap di Mesir, yang tentunya juga sudah membina relasi dengan penduduk dan beradaptasi dengan keadaan setempat, tiba-tiba ada perintah bahwa mereka harus segera pulang ke tanah air, ke negeri asal. Entah bagaimana perasaan Joseph dan Maria menghadapi kenyataan baru ini. Di satu pihak mereka gembira bisa pulang kampung, tetapi di pihak lain mereka harus mulai lagi dari awal, melakukan penyesuaian lagi, membina relasi baru. Dan sebenarnya semua yang disebut tadi sudah berawal dari macam-macam kemelut. Coba kita simak apa yang terjadi pada awal berdirinya keluarga kudus itu. Betapa berat perjuangan batin Joseph ketika mendengar dan melihat keadaan Maria tunangannya sebelum mereka serumah. Ternyata Maria sudah hamil sebelum mereka menikah resmi. Dan tidak jelas siapa lelaki yang bertanggung jawab untuk itu. Joseph bukan malaikat. Ia seorang pemuda kampung, pemuda biasa dengan perasaan dan emosi yang dimiliki oleh pemuda-pemuda lain. Ia pasti marah dan kecewa. Ia punya hak untuk memperkarakan itu. Tetapi syukurlah, Joseph dapat mengatasi masalah itu dengan gemilang, dengan iman yang polos. Ia menerima suara Tuhan dalam mimpi. Ia mengatakan bahwa anak yang dikandung Maria itu adalah dari Roh Kudus. Pasti Joseph tidak mengerti apa artinya dikandung dari Roh Kudus. Tapi ia percaya dan dia menerima Maria sebagai istrinya. Bahkan dengan kesatria, ia menjaga keutuhan Maria sebagai perawan. Tantangan yang dihadapi keluarga itu masih berlanjut lagi. Tiba-tiba ada perintah kaisar bahwa semua orang harus mengikuti sensus ke kota leluhurnya masing-masing. Bayangkan betapa beratnya perasaan keluarga muda ini melakukan hal itu. Sebab pada saat itu mereka sedang menantikan kelahiran anak. Lalu Maria terpaksa harus melahirkan anaknya jauh dari kampungnya. Bahkan anak itu harus dilahirkan di kandang hewan. Karena keadaan ekonomi tidak mengizinkan mereka mendapat tempat yang lebih layak. Saya tidak bermaksud untuk berandai-andai atau membiarkan fantasi dan emosi memainkan perasaan. Bukan. Yang saya maksudkan ialah bahwa seluruh pengalaman tantangan tadi sering dilupakan orang bila berbicara tentang keluarga kudus di Nazaret. Sebutan keluarga kudus, jika tidak dimengerti dengan baik, dapat mengaburkan pandangan kita. Seakan-akan keluarga kudus itu tidak mengalami kesulitan yang dialami keluarga-keluarga lain. Justru karena Yesus ada di tengah-tengah mereka, justru karena dialah Joseph dan Maria harus berusaha semaksimal mungkin melindunginya, memberi yang terbaik baginya. Bahtera kehidupan berkeluarga pada zaman modern ini mengalami banyak gelombang dan badai yang barangkali lebih banyak dari tahun-tahun yang lalu. Saya yakin
bahwa justru dalam situasi sekarang ini, pengalaman keluarga kudus semakin relevan untuk kita jadikan cermin bagi keluarga kita masing-masing. Pertama-tama, kita melihat bahwa keluarga kudus sungguh memperhatikan dan melaksanakan kehendak Allah. Walaupun kehendak Allah itu disampaikan kepada mereka dengan cara yang tidak lazim, kepada Maria melalui kedatangan malaikat dan kepada Joseph melalui mimpi, namun mereka melaksanakannya dengan iman, tanpa ragu-ragu, tanpa diskusi atau tawar-menawar. Teladan keluarga kudus dapat mendorong kita supaya keluarga kita pun peka akan kehendak Allah yang mungkin sampai kepada kita dengan cara yang beraneka ragam. Hal yang kedua yang dapat kita tiru dari keluarga kudus ialah kesatuan hati dan kesabaran mereka. Dalam menghadapi banyak kesulitan, keluarga kudus tetap saling mengerti satu sama lain, saling menghormati, setia satu sama lain, dan saling menolong. Sehingga secara bersama mereka dapat menghadapi segala kesulitan yang datang menimpa. Seperti mereka, kita pun di tengah keluarga dipanggil untuk saling menghormati, setia satu sama lain, saling menolong, dengan rendah hati mengakui dan memaafkan kesalahan. Seharusnya kita saling membuka hati dan saling menasehati antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak, sehingga segala goncangan yang terjadi bukannya menggoyahkan kita, malah sebaliknya makin mempersatukan kita sebagai satu keluarga. Sebentar lagi kita akan menyongsong tahun yang baru. Apakah tahun yang baru ini akan membawa angin perubahan ke arah yang lebih baik? Saya tidak tahu. Walaupun tahun yang akan kita masuki ini masih penuh tanda tanya dan misteri, satu hal pasti untuk kita, yakni Allah telah lahir bagi kita. Ia adalah Immanuel, yakni Allah beserta kita. Ia berjalan bersama kita. Ia menanggung nasib dan keadaan kita. Ia menerima pencobaan dan penderitaan kita. Inilah keyakinan kita. Dan atas dasar keyakinan ini kita teguh dalam iman. Kita kuat dalam pengharapan. Dan kita terbuka dalam kasih. Dengan itu keluarga-keluarga Kristiani akan dimungkinkan untuk mengatasi kemelut dan krisis. Sama seperti dulu keluarga kudus menyikapi krisis pada zamannya. God bless you.